Selamat siang, salam sehat dan bahagia untuk guru-guru seluruh Indonesia. Nama saya Maria Yosefa Anoid. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Sekolah Dasar Impres Bui Tae, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Dan di sebelah saya ada teman saya. Saya Auxilia Marianel de Asa, Wali kelas 6 di SD Bui Tae, Kabupaten Belu. Saya di sini selaku rekan kerja dari guru Ibu Evi, calon guru penggerak yang akan diobservasi hari ini. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Ibu Lia. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik Ibu Lia, mungkin Ibu Lia juga sudah tahu bahwa sebentar saya akan melakukan kegiatan observasi pada kelas Ibu Lia. Mungkin sebelum melakukan kegiatan observasi ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan sebagai kegiatan pra-observasi kita. Baik, yang pertama Ibu Lia, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu harapkan dari kegiatan pembelajaran kali ini? Jadi tujuan yang Ibu harapkan dari terwujud dalam pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menyebutkan dan memahami unsur-unsur inspiris dalam cerita. Baik Ibu Lia. Menurut Ibu Lia, metode apa atau rencana apa yang Ibu Lia terapkan agar tujuan pembelajaran itu dapat terwujud? Di sini saya menggunakan metode diskusi. Di sini metode diskusi di sini saya yang pertama itu membacakan cerita. Setelah itu siswa menyimak. Setelah itu siswa diberi tugas kelompok dalam hal ini mereka berdiskusi, dan setelah diskusi masing-masing mempresentasikan di depan kelas. Jadi rencananya Ibu Lia dalam kegiatan pembelajaran ini, Ibu Lia akan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dan dengan langkah-langkah yang sudah Ibu Lia sebutkan tadi. Baik Ibu Lia, dari tujuan dan metode yang Ibu Lia sebutkan tadi, kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang ingin Ibu Lia kembangkan? Di sini yang pastinya ada 3 kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tapi yang saya harapkan di sini itu ada pengetahuan. Baik, jadi jawaban Ibu Lia bahwa kompetensi atau area pengembangan yang Ibu Lia ingin kembangkan itu adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, tetapi lebih spesifiknya ke pengetahuan. Baik Ibu Lia, jadi strategi yang Ibu Lia pakai adalah menggunakan metode diskusi. Baik Ibu Lia, mungkin itu beberapa pertanyaan dari saya sebelum kita masuk ke kegiatan observasi. Dan yang terakhir Ibu Lia, yang mau saya tanyakan, apa harapan dari Ibu Lia terkait observasi yang akan saya lakukan nanti? Harapan saya untuk observasi itu mungkin saya ada hal-hal yang mungkin tadi saya lewatkan belum lengkap ya, mungkin bisa berbagi atau mungkin yang lebih ketahui lebih dari saya, mungkin kita saling melengkapi lah. Ya, saya berharap tentunya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan yang sudah direncanakan oleh Ibu Lia bisa terwujud, dan sebentar lagi mungkin jam istirahat Ibu akan melakukan masuk dengan kegiatan pembelajaran. Jadi setelah kegiatan observasi nanti kita akan bertemu lagi
di kegiatan pasca observasi. Baik Ibu Lia, semoga sukses ya pembelajarannya. Halo, selamat pagi anak-anak. Kabar hari ini sudah berdoa? Sudah berdoa? Kita siap mengikuti pelajaran hari ini, toh? Jadi siapa yang tidak datang hari ini? bagian-bagiannya unsur intrinsik dalam cerita tersebut. Oke, jadi sebelum itu tujuan kita pembelajaran hari ini adalah mengenal unsur-unsur intrinsik dalam cerita pendek. Mengenal unsur intrinsik dalam cerita pendek. Oke, di sini mau dengar cerita tidak? Pendek. Nah kalau begitu, kira-kira kalau pernah baca cerita, kira-kira yang ada dalam bagian-bagian cerita itu apa? Siapa yang bisa sebutkan? Pertama, apa? Apa? Ayo, bagian cerita. Unsur intrinsik maksudnya ya. Jadi unsur intrinsik dalam sebuah cerita yang pertama
sekarang di belakang beri ditulis dulu ya. Dengar di sini. Yang kanan. Yang ketujuh. 8. Oke, baik. Jadi sekarang Ibu bacakan cerita. Sudah tahu unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita toh? Sudah tahu. Jadi Ibu bacakan cerita. Di situ tugasnya kau bisa tentukan ya, mana yang tema. Nanti setelah itu ada pertanyaan. Oke, sabar. Ada yang bisa tidak? Hah? Jadi buka buku siswa itu halaman 3. Buku siswa halaman 3 ya. Buku siswa halaman 3 disuruh menyimak, berarti Ibu bacakan cerita lalu di situ tugasnya anak-anak itu menemukan kosakata di setiap paragraf. Jadi di setiap paragraf itu Ibu jeda. Setelah itu temukan kosakata dalam setiap paragraf. Ibu baca, kalian dengar ya. Oke. Judul ceritanya Aku Anak Indonesia. Hana melangkahkan kakinya dengan gelisah. Dia menendang-nendang kerikil yang ia temui sepanjang jalan. Raut mukanya tampak cemas. Ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan doktor. Sesampai di halaman sekolah yang rindang, Pak Rizal ayahnya menawari Hana untuk ikut menemaninya masuk ke kelas. Namun Hana menolak, meski khawatir, dia merasa malu karena harus ditemani oleh orang tuanya. Di Kyoto, dia bahkan sudah pendapatnya. Hana benar, aku lahir di Berlin, orang tuaku Jawa, aku tetap anak Indonesia, sahut Agni, gadis berkacamata yang duduk paling depan. Oke, sampai di sini ada kosakata baru? Tidak. Oke, lanjut. Kalian sama-sama benar. Anak Indonesia adalah anak yang lahir atau tinggal di Indonesia, atau anak-anak yang ayah ibunya atau salah satu orang tuanya orang Indonesia. Apalagi yang membuat kita merasa menjadi anak Indonesia, lanjut Ibu Pertiwi. Karena kita bisa bahasa Indonesia, Bu, kata Melodi dengan nada bicara yang lembut. Hati Hana menciut. Dia merasa belum mahir benar berbahasa Indonesia. Dia sekolah lamanya di bahasa pengantar yang dia pakai sehari-hari adalah bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Jadi ketika si Melodi bilang kalau kita jadi anak Indonesia itu berarti kita harus berbahasa Indonesia. Jadi si Hana ini dia ketika dia berpikir dia belum berbahasa Indonesia lancar, berarti dia bukan anak asli Indonesia ya. Rupanya Ibu Pertiwi melihat perubahan raut wajah Hana. Dia meminta Hana menjelaskan apa yang menjadi kekhawatirannya. Sampai di sini ada kosakata baru. Apa? Menciut. Hati Hana menciut. Menciut itu artinya karena tadi dia dengar ucapan si Melodi bilang kalau kita jadi anak Indonesia, kita harus berbahasa Indonesia. Itu bukti jadi anak Indonesia, buktinya adalah bisa berbahasa Indonesia. Sementara kan dia kan belum lancar bahasa Indonesianya toh. Jadi dia perasaan ini lain. Sepertinya dia kurang percaya diri begitu.
dia kayak agak khawatir karena dia belum lancar berbahasa Indonesia. Oke, jadi cerita selesai di sini ya. Cerita selesai di sini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Pertanyaannya di halaman 8. Pertanyaan di halaman 8. Siapa tokoh utama dalam cerita tadi? Dijawab. Tokoh utama dalam cerita tadi adalah apa yang dikhawatirkan oleh tokoh utama? Apa yang dia khawatirkan tadi? Apa? Ya, maksudnya yang dia khawatirkan itu apa kira-kira? Yang tadi hati Hana mencium itu, apa yang Hana khawatirkan dari sini? Halo? Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Pertanyaan nomor kedua. Apa yang dikhawatirkan oleh tokoh utama? Apa yang dikhawatirkan oleh tokoh utama itu? Apa? Belum mahir berbahasa Indonesia. Jadi karena dia belum mahir ini sehingga dia khawatir. Apa kekhawatiran tokoh utama itu? Ada dua. Dia belum mau mahir bahasa Indonesia dan satu lagi. Apa? Dia dia merasa malu harus diantar orang tua. Ada lagi? Apa lagi ya? Ada satu lagi, dia berpikir mungkin teman-temannya ini semuanya rangkang yang dia pikirkan. Mungkin dia takutnya teman-teman ini ada yang bully dia atau apa ya toh? Itu di bagian terakhir tadi. Tapi ternyata yang dia khawatirkan itu tidak betul, tidak terbukti toh? Ya toh, yang dia khawatirkan itu tidak terbukti karena anak-anak teman-teman sekelasnya di Indonesia itu semuanya pada ramah, pada baik. Oke. Pertanyaan berikut, awal cerita Pak Rizal mengatakan bahwa anak Indonesia mempunyai sifat ramah. Apa kalian setuju dengan pendapat Pak Rizal? Setuju tidak? Setuju. Kenapa setuju? Karena setuju karena mereka awal mula Hana masuk kelas itu mereka menyapa Hana dengan senyum, ramah, semuanya toh. Oke. Selanjutnya sekarang tentukan dari cerita tadi, tentukan mana yang temanya. Tema dari itu dalam bentuk tulisan ya. Tema dari cerita tadi,
Terus dengan latar. Mana yang dinamakan latar? Latar di sini sudah tahu ada 3, tahu latar apa? Waktu, tempat, suasana. Oke, jadi itu. Sudah tahu ada 2 itu. Sekarang kerjakan, tentukan tema dari cerita tadi, dan juga yang kedua adalah latar tempat, suasana dan waktu dari cerita tadi. Oke? Tentukan dia punya tema tidak sama dengan judul ya. Itu judul bacaan yang tadi, judul bacaan yang aku Indonesia ya, tapi tema tidak sama. Yang kedua tulis latar tempat, waktu dan suasana yang ada dalam cerita itu. Yang ketiga pesan penulis dalam cerita untuk kita itu apa dalam cerita tadi. Kita latar tempat, waktu dan suasana. Kira-kira cerita tersebut terjadi. Ada yang sudah maju presentasi? Kalau sudah, kita maju sudah untuk presentasi di depan ya. Ayo, coba maju. Orang pertama. Baik, kita semua diam dan ikut menyimak. Selamat pagi, ibu-ibu guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok 1. Jawaban pertanyaan nomor pertama, tentukan tema cerita yang dibaca. Jawaban pertamanya Hana pindah dari Kyoto, Jepang ke Indonesia. Pertanyaan nomor kedua, tuliskan latar, tempat, dan suasana yang ada dalam cerita. Jawaban latar, tempat, sekolah. Waktu, pagi dan siang hari. Suasana, anak khawatir dan cemas atau menyenangkan. Pesan penulis. Pertanyaan nomor ketiga, apa pesan penulis
tulis. Jawaban harus bangga menjadi anak Indonesia. Ya. Berikut siapa lagi? Tepuk tangan dulu. Berikut lagi. Maju. Siapa lagi dari kelompok sini maju? Ayo. Guru dan teman-teman, Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil tugas kami. Pertanyaan, tentukan tema dari cerita yang dibacakan. Jawab, Hana pindah dari Kyoto, Jepang ke Indonesia. Pertanyaan kedua, tulislah latar tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita. Jawab, tempat di sekolah, waktu pagi dan siang hari, suasana khawatir, cemas, dan menyenangkan. Pertanyaan nomor 3, apa pesan penulis dalam cerita tersebut? Jawab, harus bangga menjadi anak Indonesia. orang berikut. Tepuk tangan dulu. Baik ya, jadi dari cerita tadi itu kita sudah pahamkan bagian-bagian unsur-unsur dalam cerita itu tentang tema, alur, atau plot, itu latar, tempat, waktu, dan suasana, pesan, sudut pandang. Tokoh utama dalam cerita tadi itu adalah Hana. Tadi dari pertanyaan pertama, setelah itu tokoh utama dalam cerita itu adalah Hana. Yang membuat Hana khawatir itu tidak dapat diterima oleh teman-teman sekolah barunya. Dan kekhawatiran Hana tidak terbukti karena teman-teman baru Hana itu semuanya lama. Baik, jadi dalam cerita itu mengajarkan kita juga untuk tahu ataupun bangga terhadap daerah asal usul kita. Kita bangga menjadi anak Indonesia. Kira-kira sampai di sini kau bangga atau tidak jadi anak Indonesia? Hah? Bangga tidak jadi anak Indonesia? Bagaimana ibu mau tahu kalau kau bangga jadi anak Indonesia? Dengan cara buktikan dengan cara apa? Ya, tidak siapa. Adik tidak tahu bahasa Indonesia, tapi kita orang Indonesia kok. Jadi kita bangga menjadi anak Indonesia, kita mencintai semua yang ada di dalam bangsa kita, daerah kita. Berarti dia bisa bahasa Indonesia, jadi dia bukti bahwa dia anak Indonesia itu dia bisa bahasa Indonesia saja. Ada yang tidak tahu bahasa Indonesia tapi dia anak Indonesia. Asal usul kita dari bangsa Indonesia. Jadi sampai sini kita sudah tahu unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita itu adalah itu yang pertama tema. Dan tema dari cerita tadi itu adalah tema ini bukan berarti judul ya. Tema bukan berarti judul. Judul cerita, tema itu adalah inti dari cerita. Inti dari cerita yang bisa dijadikan cerita. Kenapa bisa dijadikan cerita? Cerita itu dijadikan karena apa? Oh, itu awal mula anak penyesuaian mana dari Jepang
Kyoto ke Indonesia, masuk awal mula dia masuk sekolah di Indonesia. Perasaan Ana bagaimana? Ya toh? Dan juga tempat yang ada dalam cerita itu adalah di mana, di sekolah. Pesan penulis adalah tempat waktunya adalah pagi dan siang ya. Jadi dia masuk pagi juga ada siang hari. Suasananya itu ada khawatir, cemas, khawatir, dia malu. Suasana itu menggambarkan dengan perasaan atau yang tadi itu kita bilang dia pertama itu dia khawatir. Setelah itu kalau sudah di dalam kelas, sudah berkenalan dengan teman-teman, situasinya jadi apa? Menyenangkan. Jadi saya pikir sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita kemas buku. Kita kemas buku. Kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. siap hormat. Silakan istirahat. Baik, selamat siang Ibu Lia. Siang. Kita bertemu lagi di pasca observasi. Baik Ibu Lia, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi dan proses observasi di kelas sudah berjalan selama kurang lebih 2 jam pembelajaran. Jadi bagaimana perasaan Ibu Lia setelah melaksanakan kegiatan observasi tadi? Perasaan saya di sini, saya merasa semuanya berjalan lancar, tapi ada ya mungkin selama proses pembelajaran tadi ada beberapa anak yang kurang aktif ya. Itu bisa diubah di pembelajaran berikut. Baik Ibu Lia, saya pun melihat bahwa pembelajarannya berjalan sesuai dengan harapan Ibu, di mana tujuan pembelajaran Ibu juga tersampaikan dengan baik. Baik Ibu, bagaimana Ibu menilai performa dalam kegiatan pembelajaran Ibu tadi? Kalau saya menilai performa tadi mungkin semuanya baik, tapi ada beberapa yang mesti harus saya metode yang harus saya tambahkan lagi, karena di sini ada beberapa anak yang mungkin tidak ini, jadi membuat situasi kelasnya kurang menarik lah. Artinya anak-anak, ada beberapa anak yang mungkin agak pasif di sini. Mungkin ya harus saya benahi lagi, ganti metode atau apa. Jadi menurut Ibu Lia, dalam kegiatan pembelajaran tadi ada beberapa anak yang kelihatannya masih pasif, belum aktif dalam kegiatan pembelajaran. Apa yang membuat Ibu Lia menilai seperti itu? Iya, saya menilai seperti itu karena dilihat dari kemauan anak tadi, sikap anak di dalam pembelajaran. Aku saja, bahkan ada beberapa anak itu ketika ditanya juga
hanya melihat saja, tidak respon ya selama pembelajaran. Jadi saya melihat mungkin metode yang saya pakai ini kurang tepat, atau mungkin harus pakai metode yang lebih tepat agar bisa sesuaikan dengan gaya belajar anak tadi. Baik Ibu Lia, menurut pengamatan saya selama pembelajaran yang dilakukan Ibu Lia tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana Ibu Lia mengharapkan tujuan pembelajarannya itu adalah siswa memahami tentang unsur instruksi yang ada dalam satu cerita, dan area pengembangannya adalah pengetahuan. Nah, sudah nampak di situ bahwa anak mulai paham, dan dalam pengetahuannya, dalam mempresentasikannya juga sudah terlihat bahwa anak sudah paham tentang unsur-unsur instruksi tadi. Tetapi juga seperti yang Ibu Lia sebutkan tadi, Ibu Lia merasa beberapa anak belum aktif atau masih pasif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira tadi Ibu Lia sebutkan tadi mungkin akan lebih baik menggunakan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang lebih bervariatif. Menurut Ibu Lia, metode apa yang mau Ibu kembangkan sehingga murid-murid tadi bisa lebih aktif? Di sini saya merasa kurang tadi pembelajaran tadi. Jadi mungkin metode yang menurut saya pas untuk anak itu ya PJBL, bermain peran mungkin. Peran. Anak yang gaya belajarnya seperti itu mungkin dia butuh interaksi dalam kelas yang bagus sehingga dia bisa aktif. Jadi Ibu Lia berencana menggunakan metode atau model yang lebih bervariatif, mungkin seperti tadi PJBL atau bermain peran dalam pembelajaran. Menurut Ibu Lia, kalau Ibu Lia kembali ke metode ini, kendala apa yang Ibu Lia hadapi jika menggunakan metode atau model tadi? Di sini kalau seandainya kembali ke metode tadi juga, kendala yang saya hadapi itu kendala yang saya mungkin waktu, atau ini sudah bervariasi gaya belajar anak. Ada yang tidak setuju, bukan tidak setuju ya, ada anak yang dia maunya metode ceramah. Jadi kemauan anak, kebutuhan anak di sini beda-beda. Jadi bagaimana kalau saya menjalankan semua itu dalam satu pembelajaran, apa waktu yang ada ini saya rasa tidak cukup. Baik Ibu Lia, tadi Ibu Lia sudah bercerita. Sekarang yang mau saya tanyakan, kendala apa yang Ibu Lia rasakan atau hadapi dalam kegiatan pembelajaran tadi? Jadi kendala yang saya hadapi tadi kurangnya media pembelajaran. Dalam hal ini menyediakan media pembelajaran, maka itu kurangnya dukungan sistem mungkin dalam pembelajaran. Dan saya akui saya memang kurang mahir dalam IT ya. Jadi menurut Ibu Lia merasa kurangnya media pembelajaran berupa video pembelajaran, serta Ibu Lia juga memahami bahwa kekurangan Ibu Lia adalah belum mahir dalam IT. Jadi untuk menjawab itu kira-kira solusinya seperti apa dari Ibu Lia? Solusinya terkadang saya minta bantuan teman guru dalam hal ini membantu saya dalam pembelajaran. Jadi Yang lebih mahir. Jadi Ibu Lia berharap mendapat bantuan berupa dari orang-orang yang mungkin
lebih mahir dari Ibu Lia. Kalau di sekolah Ibu Lia ini siapa yang bisa membantu Ibu Lia? Guru senior atau operator termasuk ibu itu. Jadi Ibu Lia di sini berniat untuk berkolaborasi dengan operator, dengan guru-guru yang lebih mahir IT. Jadi rencana Ibu Lia ini luar biasa ya, karena Ibu Lia sudah berusaha untuk merencanakan kolaborasi dengan rekan-rekan kerja Ibu Lia di sekolah Ibu Lia. Yang terakhir yang mau saya tanyakan adalah apa yang Ibu Lia dapatkan dari proses kita kali ini? Kegiatan ini mulai dari observasi ini saya merasa luar biasa. Di sini kalau saya merasa saat ini saya sudah disupervisi, dan dari supervisi ini saya bisa mengetahui kekurangan saya pada diri, dan saya juga akan belajar dari kekurangan saya itu dengan berkolaborasi lagi dengan teman-teman. Luar biasa sekali ya, Ibu bisa memahami, bisa terbuka dengan kekurangan, dan Ibu sendiri juga mencari solusi atas kekurangan atau kelebihan dari Ibu sendiri. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa menyampaikan umpan balik atas kegiatan kita dari praobservasi, kegiatan pembelajaran tadi, dan yang terakhir adalah pasca observasi ini. Apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan dari adalah penggunaan diri. Saya mungkin harus belajar lagi. Saya harus belajar lagi supaya pembelajaran ke depan itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Dan ini ya saya belajar dengan teman-teman yang bisa dalam hal ini bisa berkolaborasi dengan saya. Jadi Ibu Lia, yang Ibu Lia harapkan atau umpan balik dari kegiatan ini adalah Ibu Lia bisa banyak belajar dan bisa berkolaborasi untuk memenuhi atau menjawab kekurangan daripada Ibu Lia. Baik, terima kasih Ibu Lia. Dari percakapan kita ini sudah sampai pada ujung kegiatan kita. Saya harapkan kita bisa mendapat makna yang lebih baik dari kegiatan kita kali ini, dan semoga kita menjadi guru yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Ibu Lia.